Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kategori frasa ya. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke ya, kalau berbicara mengenai analisis kategori frasa, berarti ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus menentukan kategori kelas kata, kemudian menentukan fungsi sintaksis, baru bisa menganalisis kategori frasa. Jadi saling berkaitan antara kategori kelas kata, fungsi sintaksis, dan kategori frasa. Jadi kalau kategori kelas katanya sudah benar, fungsi sintaksisnya juga sudah benar, insya Allah itu nanti kategori frasanya pun juga benar gitu ya. Jadi stepnya yang pertama menentukan kategori kelas kata, kemudian fungsi sintaksis, dan kategori frasa. Oke, sekarang coba dilihat ya di contoh yang pertama. Ya, di sini ada kalimat perempuan cantik itu memakai baju adat gitu ya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu kategori kelas kata. Ya, perempuan nomina, cantik adjektiva, itu pronomina, kemudian memakai verba, baju nomina, dan adat nomina. Oke, kalau sudah selesai ya. Kemudian yang kedua, kalian menentukan fungsi sintaksis. Oke, dari sini dilihat ya. Jadi subjeknya itu adalah perempuan cantik itu, ya, perempuan cantik itu merupakan subjek. Kemudian memakai ini adalah predikat, kemudian baju adat sebagai objek. Oke, dari sini, dari fungsi sintaksis ini dapat dilihat ada berapa frasa, ya kan? Sekarang dilihat subjeknya ada berapa kata, ada 3 kata, ada perempuan cantik itu, berarti ini termasuk frasa. Memakai berapa kata? Hanya 1 kata, berarti ini bukan frasa ya. Baju adat ada berapa kata? 2 kata, baju dan adat, berarti merupakan frasa. Nah, sekarang kita tinggal menentukan kategori frasanya, termasuk frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, atau frasa preposisi. Sekarang coba dilihat yang pertama ya. Frasa perempuan cantik itu, kita cari unsur pusatnya. Ya, unsur pusat itu apabila dihilangkan maka kalimatnya tidak akan tidak akan berterima gitu ya. Oke, dari 3 kata pada frasa perempuan cantik itu ya, manakah unsur pusatnya? Unsur pusatnya adalah kata perempuan. Ini merupakan unsur pusat. Kenapa? Karena ketika saya menghilangkan kata perempuan, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak berterima. Misal ya, cantik itu memakai baju adat. Di situ tidak terlihat cantik itu mengacu ke siapa. Jadi kalimatnya menjadi tidak berterima, ya. Tidak jelas gitu. Nah, kalau tidak saya hilangkan kata perempuan memakai baju adat, kan masih berterima. Jadi unsur pusatnya merupakan perempuan. Dilihat perempuan ini kelas katanya apa? Nomina. Kalau unsur pusatnya nomina, berarti frasanya frasa nomina. Oke, kemudian yang kedua, frasa baju adat. Dilihat ini ya, ada baju dan adat, 2 kata sama-sama nomina. Nah, kalau sudah sama-sama nomina, kelas katanya sama, tidak perlu dicari unsur pusatnya ya. Jadi ini termasuk ke dalam frasa nomina. Jadi pada kalimat perempuan cantik itu memakai baju adat terdapat 2 frasa, yaitu yang pertama frasa nomina perempuan cantik itu dan frasa nomina baju adat ya. Jadi tolong diperhatikan karena berkaitan kategori kelas kata, fungsi sintaksis, kategori frasa. Oke, kemudian contoh yang kedua ya, ada kalimat Anita tidak bekerja hari ini. Nah, ini juga ditentukan terlebih dahulu kategori kelas katanya. Anita nomina, tidak adverbia, bekerja verba, hari nomina, ini pronomina. Sekarang dilihat mana yang ditentukan fungsi sintaksisnya terlebih dahulu. Oke, subjeknya Anita, predikatnya tidak bekerja ya, predikat. Hari ini sebagai keterangan ya. Kenapa keterangan? Karena bisa diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir kalimat tanpa mengubah makna kalimat tersebut ya. Jadi kalau hari ini Anita tidak bekerja, kalimatnya pun berterima dan maknanya sama dengan kalimat Anita tidak bekerja hari ini. Oke, sudah menentukan subjek, predikat, keterangan. Sekarang dilihat ada berapa frasa ya. Subjeknya terdiri dari 1 kata, berarti bukan frasa. Predikatnya ada 2 kata, tidak dan bekerja, berarti frasa. Nah, sekarang dilihat frasanya frasa apa? Dicari unsur pusatnya ya.
unsur pusatnya apakah adverbia atau verba. Ternyata dalam frasa tidak bekerja yang menjadi unsur pusat frasanya adalah bekerja. Berarti frasanya frasa verba, ya. Begitu juga dengan yang hari ini, ya. Dilihat frasanya untuk unsur pusatnya adalah frasa nomina, ya. Berarti di sini frasanya frasa nomina. Oke, jadi pada kalimat Anita tidak bekerja hari ini itu ada dua frasa. Yang pertama frasa verba tidak bekerja dan frasa nomina hari ini. Itu ya, ada dua frasa. Oke, kemudian contoh yang ketiga, ya. Ada kalimat pemulung itu mengambil sampah plastik di TPA Benowo gitu. Nah, sama seperti yang dua contoh yang tadi, ditentukan terlebih dahulu kategori kelas kata. Pemulung nomina itu pronomina, mengambil verba, sampah nomina, plastik nomina, di ini preposisi, TPA itu nomina, Benowo nomina, ya. Setelah itu tentukan fungsi sintaksisnya. Subjeknya ada pemulung itu sebagai subjek, mengambil predikat, sampah plastik objek, di TPA Benowo sebagai keterangan. Oke, dari sini sudah terlihat ada berapa frasa, ya. Subjeknya ada dua kata, berarti ini frasa. Mengambil ini bukan frasa, ya. Sampah plastik ini frasa, ada dua kata. Kemudian di TPA Benowo ada tiga kata, berarti ini frasa, ya. Nah, berarti ada tiga frasa. Ada frasa pemulung itu, kemudian sampah plastik, dan di TPA Benowo. Sekarang kita tinggal menentukan kategori frasanya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kelas kata. Pemulung itu merupakan frasa nomina. Kenapa? Karena unsur pusatnya ini nomina. Ya, ini frasa nomina. Kemudian yang kedua, sampah plastik sama-sama nomina. Sudah nggak usah dicari unsur pusatnya kalau kelas katanya sama, ya. Berarti ini frasanya nomina. Kemudian dilihat sekarang. Ada frasa di TPA Benowo. Kalau ada frasa yang diawali dengan preposisi, sudah tidak perlu mencari unsur pusatnya. Ini sudah pasti merupakan frasa preposisi. Ingat ya, frasa preposisi adalah frasa yang diawali oleh preposisi. Jadi ada tiga frasa. Frasa nomina pemulung itu, frasa nomina sampah plastik, dan frasa preposisi di TPA Benowo. Oke ya, itu tadi penjelasan saya mengenai analisis kategori frasa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.